Mungkin bisa diceritain Bang Billy hari ini ada acara apa sih Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kayak lagi preskon ada kasus besar gitu ya. Ya, kayak ngerasa ada kasus besar yang harus diklarifikasi gitu ya. Padahal kan cuma buka bocil jeblak prasmanan aja sih. Tapi sebenarnya sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ya keinginan gue sih teman-teman nanti cobain bisnis terbaru dari Billy Saputra. Apakah memang enak atau enggak, nanti tinggal kasih masukan aja. Kalau misalkan memang ada masukan, insya Allah akan diperbaiki. Kalau memang misalkan enak ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sih itu keinginan gue ketika gue buka usaha menjadi ajang silaturahmi buat khususnya buat orang-orang yang sayang sama gue, fans gue atau siapapun yang memang orang pengen menikmati Boci itu sendiri sih. Oke, di sini yang gue ingin sampaikan adalah kenapa gue sampai akhirnya membuka usaha di Boci Jeblak Prasmanan ini, karena memang asal muasal itu ceritanya memang dari ketika gue sama Cika ya. Ketika gue sama Cika ada sedikit problem lah di dalam satu acara gue di salah satu televisi. Waktu itu gue sempat ngeprank. Tujuannya cuma ngeprank. Jadi gimana caranya kata tim Cika itu harus kesel gitu loh, sampai bisa Bang Billy kalau itu nangis gitu. Kalau kata tim kalau bisa sampai nangis. Jadi waktu Cika ulang tahun, gue disuruh tim untuk ngerjain Cika, ngeprank Cika. Gue bilang sama Cika, Cik, lo enak banget ya jadi artis, cuma model-model goyang-goyang doang di tok-tok gitu lo jadi artis. Kemudian rame lah di situ. Kemudian banyak lah bully-bulian tentang gue nih. Seolah-olah gue ngatain orang di depan banyak orang gitu loh. Maksudnya ngatain Cika di depan banyak orang. Itu memang kejadiannya kalau orang nggak ngeliat kayak seolah-olah kayak nggak ada syuting. Padahal itu udah direkod sama teman-teman tim gue gitu loh. Kemudian sampai akhirnya banyak bullying yang datang di gue, katanya, lu juga terkenal gara-gara almarhum Olga, lu juga jadi artis juga gara-gara Olga. Nah sampai akhirnya di situ gue berpikir, iya memang iya gitu loh. Nggak pernah gue pungkiri gue masuk di entertain itu gara-gara almarhum Olga. Nggak ada yang nggak bilang seperti itu. Memang semua orang bilang seperti itu dan gue mengiyakan. Nah sampai akhirnya gue berpikir ya udahlah, ya pada gue pusing-pusing. Gue juga di dunia entertain udah lumayan lama, hampir kurang lebih 11 tahun. Gue berpikir gini aja, gue nyeletuk. Dan memang gue kebetulan setiap gue pulang syuting itu di daerah rumah gue tuh memang ada penjual seblak yang memang rame banget. Nah spontan lah, tiba-tiba gue bilang yaudah kalau kayak gitu gue keluar aja lah dari dunia entertain, dari dunia keartisan. Gue beralih profesi sebagai penjual seblak. Sampai akhirnya bener-bener keluarlah ide itu, dan sampai akhirnya terrealisasi lah pemikiran secara spontan itu. Kemudian sampai akhirnya gue minta tuh petunjuk sama netizen tuh, buat teman-teman kira-kira setuju nggak kalau Bang Billy tuh buka usaha di bidang seblak gitu loh. Terus rekomendasiin dong Boci atau seblak mana yang lagi rame, lagi viral. Direkomendasiin lah Boci Nyeblak Prasmanan yang sekarang gue gelutin usahanya ini. Nah sampai akhirnya gue cari tahu dan tim cari tahu siapa yang punya Boci Nyeblak Prasmanan, dan salah satunya orang yang ada di kiri saya. Bukan Pak. Siapa? Sebelah Pak. Oh ini Pak Leo. Itu teman-teman, nanti bisa dilanjutin sama Pak Leo. Sampai akhirnya kita ketemu sama Pak Leo, kita ngobrol panjang. Kemudian juga pas gue datang ke lokasi, banyak memang peminatnya, banyak juga yang konsumennya yang aku lihat. Sampai akhirnya kedatangan aku ke sana, aku kasih makan gratis buat teman-teman yang hadir di sana. Terus aku kasih hadiah main games gitu-gitu aja sih. Kemudian sampai akhirnya aku ngobrol sama Pak Leo, ngobrol-ngobrol secara spontan karena memang jujur itu juga pengen gue masukin di YouTube gue. Dan sampai akhirnya gue bikin konten, sampai akhirnya berjalan lah di situ, masuklah konten. Kemudian di luar konten memang kita udah ada perjanjian secara resmi gitu, secara legalitas. Kenapa gue masuk di Boci Nyeblak Prasmanan ini? Karena yang harus dipahamin adalah usaha ini jujur dari hati yang paling dalam, gue berani sumpah, gue tuh banyak banget teman-teman gue yang nawarin gue tuh buka usaha dari bidang apapun. Gue mau jadi brand ambassador lah, dikasih 20% nih jujur ya, atau memang mau buka usaha A, B, C, D segala macam. Tapi kalau memang dari hati gue tuh nggak serk, atau memang nggak sejalan, atau memang nggak keinginan untuk iya gitu loh, gue nggak jalan. Tapi kenapa nggak tahu gue di Boci Nyeblak Prasmanan ini secara spontan dan dari hati tuh kayak jalan. Karena kenapa ya,
satu, struktur organisasi udah jelas, legalitasnya udah jelas, perjanjian udah jelas, kesepakatan udah jelas, orang-orangnya di dalam juga udah berkompeten dalam bidangnya. Jadi justru itu apa boleh buat, mau nggak mau gue juga itu handphone. Handphone orang lagi wawancara. Ada apa, Cak? Orang wawancara bilang gitu. Opa lagi wawancara mengenai seblak. Ditanya juga enggak wartawan. Ngomongin apa sih? Ya, Bisnis. Bapak di mana? Bapak lagi wawancara seblak. Wih, nggak bakal ditanya juga sama wartawan, Pak. Jadi gitu teman-teman, intinya adalah segala sesuatunya itu kalau gue jalanin dalam hidup gue tuh semuanya dari hati dan keinginan gue. Ini nggak ada pure keterpaksaan, bukan Billy Saputra bukan menjadi salah satu brand ambassador, tidak. Nanti boleh ditanyakan secara langsung, ini jangan diedit, ini real. Gue maunya walaupun usaha seblak tapi memang semua itu dari hati. Karena kenapa yang tadi gue jelaskan, secara legalitas semuanya aman, secara tim semuanya oke, secara berkompeten semuanya sudah matang. Jadi justru itu gue bergabung di dalam salah satu owner di Bocil Nyeblak Prasmanan. Seperti itu sih teman-teman. Ada yang bisa dipertanyakan kayak kasus perselingkuhan gitu ya, kayak berantem gitu ya, ya wawancara gitu ya, kayak orang bener ya. Tapi buat Bang Billy ini peluangnya bisa jadi pengusaha nggak sih? Kalau gue boleh ngomongin, karena memang ini pengalaman pertama gue di usaha ini. Kalau bisa gue spill sedikit soal apa namanya rezeki yang gue dapat selama gue baru beberapa, ya bisa dibilang sebenarnya baru beberapa ya, udah lumayan lah sebenarnya. Ini usaha kecil tapi lumayan menggigit juga. Nanti kalau misalkan gue spill ya kalian pasti akan berminat seperti itu menjadi pengusaha seblak di Billy Saputra. Jadi untuk itu buat siapapun sebenarnya kalau misalkan mau bergabung di tempat kita juga, kita logo aja gitu. Karena memang di Bocil Nyeblak Prasmanan itu sendiri, kita sendiri sudah hampir 12 outlet ya. Alhamdulillah sudah hampir 12 outlet gitu. Kemudian kalau ngomongin masalah rasa, insya Allah mudah-mudahan aman lah, aman. Makanya justru itu gue mau bergabung di sini. Soal rasa oke, soal tim oke, soal legalitas oke, struktur organisasi jelas, kemudian dari semuanya aman. Jadi insya Allah Billy bergabung di Bocil Nyeblak Prasmanan ini. Bisa dibilang penghasilannya ngalahin penghasilan syuting. Kalau untuk penghasilan syuting udah bisa dibilang ya belum masih syuting lah, masih syuting. Sejujurnya masih syuting. Kalau ini masih bisa dibilang alon-alon asal kelakon. Tapi dari 9 outlet sampai akhirnya kita sudah 12 outlet gitu. Ya pelan-pelan insyaallah, mudah-mudahan. Karena insyaallah di tahun yang baru ini, maksudnya di tahun baru di tahun 2024, insyaallah Billy akan menjadi seorang ya bisa dibilang pengusaha lah, bukan jadi artis lagi, insyaallah mudah-mudahan. Mobil. Ini apa ini artinya ada. camp persiapan pensiun ya atau gimana sih? Ya, jadi segala sesuatu kita harus dipersiapkan gitu loh. Karena memang kalau sejujurnya mungkin hal ini udah lumrah kali secara umum, kalau di dunia entertain gak akan selamanya gitu. Kita juga tahu porsi kita sampai kapan. Ya mudah-mudahan sih seterusnya, insya Allah mudah-mudahan orang-orang selalu sayang sama Billy, dan juga Billy masih dipercaya sama pihak-pihak TV ya. Kalau misalkan masih terus berlanjut, tapi kalau misalkan memang udah ada batas waktunya ya udah kita beralih sebagai pengusaha aja lah gitu. Mobil, kalau kita ngomongin bisnis kuliner, especially kan seblak ya. Seblak. Pesaingnya kan banyak banget nih Bang Bil. Iya betul. Maksudnya sempat ada ketakutan nggak sih Bang Bil untuk terjun langsung nih? Oh gini, kalau itu bisa dijelaskan secara langsung sama Om Leo, karena ketika gue ngobrol panjang kali lebarnya secara menu makanan, kualitas rasanya, secara legalitasnya, secara transparannya, secara semuanya. Nah justru itu yang tadi gue tekankan, yang harus digarisbawahi adalah Billy Saputra bukan sebagai brand ambassador. Oke, kalau pertanyaan dari Mas itu sih lumayan oke. Boleh dijawab Om Leo, silakan. Terima kasih teman-teman semua. Jadi untuk membantu jawab, jadi apa sih mungkin diferensiasinya ya nanti ke depan yang menjadi unique selling point dari Bocil Nyeblak Prasmanan untuk bisa bersaing gitu kan. Karena kan seblak ini seperti kita tahu ya, ini bukan makanan yang baru viral, tapi
dia udah dari populer dari 2010 yang dimana ini makanan khas Jawa Barat. Nah, untuk bocil nyeblak prasmanan sendiri itu mempunyai satu keunggulan, yaitu dia toppingnya paling lengkap Di tempat kita? Ya, dari semua sebelah yang ada itu kita topping yang paling lengkap karena lebih dari 100 topping dan akan terus berkembang. Yang kedua, kita memiliki plating yang unik. Jadi plating kita itu kita coba kembangkan ala-ala gaya-gaya Koreaan. Makanya ada panci ramyeon, ada wajan mini dan sebagainya. Dan juga kita mau yang biasanya seblak itu ada di kaki lima, di gang-gang kecil, yang nggak bisa buat hangout. Nah, kita seblak kita itu salah satu tempat yang bisa juga buat hangout walaupun hanya sekedar jajan seblak gitu. Tapi tetap dengan harga yang terjangkau buat masyarakat. Itu sih paling mas. Bang Billy sendiri punya saham atau gimana Bang? Bang Billy langsung beli sahamnya di holdingnya sebagai pemiliknya. Udah dijelasin juga sama Bang Billy bahwa Bang Billy itu masuk di perusahaan kita bukan sebagai brand ambassador tapi sebagai pemilik, dan beliau posisinya sebagai Chief Marketing Officer. Jadi apa yang ada di konten gue yang gue beli outletnya Om Leo yang bawa duit itu bukan semata-mata, bukan gimmick, itu bukan konten. Iya memang konten di YouTube gue, tapi itu real. Ketika gue beli sahamnya Bocil Nyeblak Prasmanan, gue beli sahamnya dan gue salah satu sebagai owner di situ, masuk ke holdingnya seperti itu sih teman. Kalau di YouTube Bang Billy itu kan Cempaka Putih ya Bang, kalau nggak salah. Cempaka Putih. Berarti posisinya Bang Billy langsung membeli outlet Cempaka Putih, jadi Cempaka Putih Langsung. milik Bang Billy. Jadi berarti? outlet Cempaka Putih milik Billy Saputra dan 12 outlet ya milik Billy Saputra gitu. Bang, lu bagi waktunya gimana, kan dia syuting sibuk juga. Kalau itu kalau masalah itu sebenarnya autopilot sih ya. Jadi tinggal koordinasi sama tim apa aja yang memang harus ada masukan, terus juga apa aja yang harus ada info-info tentang ya pemasukan, pengeluaran atau segala sesuatunya di bidang usaha kita ini sendiri. Jadi berapa persen total yang Bang Billy beli saham? Berapa persen? Waduh, berapa persennya? Buat ini aja, jadi ada. Jadi kalau ngomongin berapa persennya, intinya adalah kalau Billy Saputra membeli saham di Bocil Nyeblak Prasmanan, berapa persennya? Waduh, 100%. rahasia. Yang paling penting adalah Billy Saputra owner dan salah satu pemilik saham yang ada di Bocil Nyeblak Prasmanan itu sih. Bang, dalam usaha itu kan selalu ada risiko ya. Ya. Artinya Bang Billy sendiri sudah menyiapkan risiko atau mungkin ada plan A, plan B untuk dalam usaha nggak sih? Harus dong, kita sudah dibicarakan dari awal, semua tim sudah dibicarakan, segala sesuatunya itu punya risiko. Jangankan usaha yang kita jalankan, hidup aja pasti punya masalah gitu loh, ya kan? Jadi intinya adalah di dalam usaha ini resiko apa yang sudah kita nanti dapatkan pasti insya Allah pelan-pelan akan ada jalan keluarnya. Gimana caranya? Ya selesaikan baik-baik, entah dari internal, entah dari luar, entah dari segala sesuatunya di lingkaran usaha kita. Pokoknya semua ada jalannya, segala sesuatunya ada jalannya. Resiko bisa ditangani ketika kita selesaikan masalahnya dengan logowo. Ketika ada masalah apapun diselesaikan dengan cara kepala dingin gitu aja. Segala sesuatunya sebenarnya gampang, hidup itu gampang. Cari simpel aja. Usaha itu akan ada berhasilnya, akan ada gagalnya. Ada gagalnya bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, berhasil alhamdulillah gitu. Boleh tahu targetnya berapa tahun bakal? Target insya Allah mudah-mudahan sekarang kita baru 12 outlet. Insya Allah mudah-mudahan nggak mendahului Allah ya. Ya kita mah selalu berdoa mudah-mudahan salah satu di antara doa kita dijabah. Gue sih pengennya punya 30 kalau nggak 40 bahkan sampai 50 outlet di seluruh Indonesia. Amin. Emang rencana pensiunnya kapan Bang? Pensiunnya kalau misalkan udah nggak dipakai lagi sama pihak TV gitu. Jadi ini udah ancaman. Kalau sekarang alhamdulillah pihak TV masih percaya dan acara-acara televisi Billy Saputra masih banyak ya. Senin sampai Minggu bukan Senin sampai Jumat lagi. Alhamdulillah Senin sampai Minggu acara Billy Saputra masih ada. Kalau misalkan memang udah nggak ada acara-acara televisi lagi, paling beralih sebagai ya yang tadi gue sempat sounding kan ya usaha aja kecil-kecilan. Bang, ini berarti menjadi salah satu pembuktian buat lo ke netizen atas tudingan itu mungkin Bang ya? Sebenarnya nggak ada pembuktian juga sih bro. Sebenarnya itu ucapan yang memang ucapan dari hati yang paling dalam, suatu doa kali ucapan kali, dan akhirnya dijabah sih. Sebenarnya gue tuh buka usaha tuh nggak pernah pengen menunjukkan segala sesuatunya tuh gue punya punya usaha, punya barang ini, punya itu. Gue tuh bukan tipe orang seperti itu. Tapi karena memang ini harus, ibarat kata
dikumandangkan gitu loh, biar orang tahu ini punya Billy Saputra dan merasakan hasil dari karya Billy Saputra. Gini, jadi Bocil Nyeblak Prasmanan itu bukan semata-mata pure dari menu Om Leo aja. Ada menu-menu Billy Saputra yang akhirnya insya Allah akan dibuat di Om Leo ya. Gitu sih teman-teman. Ini karya dari usaha Billy sih. Usaha Tapi Billy. sih belum bang, kalau misalnya nanti udah fix untuk jadi usaha atau bisnismen gitu, untuk jadi benar-benar dilepasin ke dunia entertainment. Bisa untuk yang Sebenarnya sih ya nggak boleh pungkiri juga. Sebenarnya kalau untuk dilepasin secara pure 100% sebenarnya nggak juga sih. Kemungkinan besar orang TV banyak yang sayang sama gua, mungkin ya pasti gua mah pasti akan diundang-undang aja sama pihak TV gitu loh. Kalau segala sesuatunya memang satu gua udah bosan, kedua memang udah nggak, apalagi sih Pak, apalagi batingnya. Jadi kalau misalkan udah ya memang satu udah nggak dipercaya lagi sama pihak TV, ya insya Allah Billy beralih. Kalau misalkan ya tapi nggak mungkin sih pihak TV, pasti ada aja Billy mah diundang gitu insya Allah. Mudah-mudahan terus berjalan di dunia entertain, karena kan karir awal Billy itu di dunia entertain. Orang tahu Billy sampai sekarang ya karena masuk di entertain aja ya, salah satunya jembatannya almarhum Olga Saputra gitu. Mobil ini kan udah usaha, ini usaha pertama kali ya bang ya maksudnya. Sebenarnya ada sih usaha yang memang nggak ke blow up juga, ada beberapa usaha yang memang nggak ke blow up aja, tapi kan ya kayak ayam goreng, kayak bengkel gitu-gitu aja sih. Sebenarnya itu juga ada beberapa usaha-usaha lain yang memang sebenarnya teman-teman nggak begitu paham juga dan nggak tahu. Memang gua nggak war, tapi kali ini karena memang memasuki di zona yang memang ngerasa gue zona nyaman banget gitu loh. Dan karena kan kemarin tuh usaha-usaha gue masih UMKM, sebenarnya ini UMKM tapi secara legalitas tuh udah jelas valid dan konkret gitu loh, paham kan teman-teman gitu sih. Mobil mungkin setelah ini kan kuliner ya bang, kan ada rencana lagi ke depannya nanti untuk bidang apa lagi mungkin, atau di kuliner lagi rencananya sudah terpikir bang tuh? karena udah zona nyaman nih katanya. Iya. Sebenarnya zona nyaman sih nggak juga, semua kan proses gitu loh, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kalau misalkan ya setiap manusia pasti kan ya sejujurnya nggak ada rasa bersyukur, tapi gimana cara kita harus selalu bersyukur gitu loh. Ketika kita sudah misalkan contoh kita merasa udah zona nyaman, tapi kan pasti kita masih ada mau lagi gitu loh. Tapi intinya adalah ya hidup harus selalu bersyukur gitu aja. Dibilang zona nyaman ya enggak juga sih gitu teman-teman. Bang Billy Ya. mungkin awal tahun atau